Baik. Iya. Sudah bisa kita mulai ya? Boleh, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, saya Nadia Firdanjia. Hari ini jadwal yang ditunggu sudah datang kembali. Saatnya kita belajar di kota dan kampung course untuk meningkatkan pengetahuan anak-anak di Indonesia mengenai informasi tentang pendidikan di dalam dan luar negeri. Kebetulan ini adalah kali pertama saya menjadi moderator. Mudah-mudahan bisa asyik ya sama Mas Ratan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu atau yang baru bergabung, apa sih komunitas OTA? OTA adalah sebuah komunitas non-profit yang memberikan wadah untuk anak-anak di Indonesia dalam menajamkan wawasan dengan berdiskusi menggunakan bahasa Inggris setiap malam minggu. Nah, kalau sore, kita adanya kegiatan OTA versi bahasa Indonesia nih. Jadi nanti akan sharing-sharing seputar pendidikan dan pengalaman di negeri Sakura bareng pemateri kece kita hari ini. Nah, ada kabar gembira juga buat teman-teman yang sudah berada di webinar ini akan mendapat potongan harga dari Kampung Course jika ingin belajar di Kampung Inggris, dan juga kabar baik lainnya ketika teman-teman merekomendasikannya ke teman atau kerabat untuk belajar di Kampung Inggris melalui Kampung Course juga akan mendapatkan commission fee yang lumayan. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Kampung Inggris atau yang merekomendasi, ingat-ingat nanti akan dapat potongan harga. Lumayan juga buat belajar. Baik, langsung saja karena pemateri kita juga sudah ada di sini. Nadia buka. Kita akan menghadirkan salah satu pemateri yang tidak asing lagi karena file-nya udah dibuka dari beberapa minggu lalu ya. Ada Mas Fatan Abdillah. Sebelumnya saya panggil apa dulu nih, Mas, Kak, Senpai, Senpai? Ya. Normal aja, Mas aja. Mas aja, baik. Nah, Mas Fatan ini lulusan dari Tokyo International Business College dan baru lulus ya Mas ya, tahun 2000 dari tahun 2019 ke 2021. Sekarang beliau aktif bekerja di International Business Consultant di bagian MUFG Research Consulting, kemudian juga marketing di Trigo Cargo Japan, dan Assistant Research Manager di GHCO. Gimana cerita-cerita beliau kuliah di luar negeri dan sampai sekarang bisa berkarir itu dari kesehatan Mas Hasan, waktu dan tempat kami. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan. Saya sekarang sedang bekerja di Tokyo, Jepang. Maaf, sedang di luar. Tadi rencana sebenarnya mau balik ke rumah, tapi ternyata hujan besar banget. Jadi harus webinar dari luar, makanya harus pakai masker dan lumayan berisik. Saya minta maaf. Mungkin cerita dari mana ya? Dari awal ke Jepang ya. Saya ke Jepang 2017. 2017 tamat SMA. Saya ke Jepang dengan biaya pribadi. Jadi yang saya lakukan ini bukan program beasiswa. Jadi saya dari awal saya beri biaya pribadi, tapi bukan karena orang tua saya kaya, karena sejak bulan pertama saya di Jepang 2017 sampai saat ini, alhamdulillah seluruhnya biaya hidup, biaya sekolah, bahkan kirim balik ke Indonesia itu saya bisa lakukan dengan kerja part-time maupun kerja utama, maupun sekarang sudah kerja tetap ya di Jepang. Nah, jadi itu tamat SMA 2017, bulan 10 itu saya ke Jepang, ikut sekolah bahasa Jepang. Waktu itu sama sekali belum bisa bahasa Jepang sedikit, dasar banget. Nah, waktu itu masuk sekolah bahasa di sini selama 1,5 tahun. Jadi kita tiap hari itu belajar bahasa, dan mungkin kayak di kampung Inggris lah. Persis seperti di kampung Inggris. Tapi kita juga belajar bahasa sambil kita bisa kerja part-time.
Nah, kerja part-time waktu itu dibatasi 28 jam. 28 jam per minggu. Dan insya Allah itu udah nutup sih untuk biaya hidup dan lain-lain. Nah, setelah 1,5 tahun itu kita ngejar ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah tes kemampuan bahasa seperti IELTS atau JLPT. Kalau di Jepang disebut JLPT. Nah, kita ngejar lulus itu di level tertentu. Kemudian setelah juga ikut tes IJU, seperti SBMPTN, untuk nilai masuk ke universitas di Jepang. Nah, saya pada akhirnya masuk salah 1,5 tahun itu karena di Jepang mulai tahun ajaran itu bulan 4. Jadi dari bulan 10 2017 sampai bulan 4 2019 itu saya di sekolah bahasa. Setelah itu saya masuk ke Tokyo International Business College. Jadi college ini sebenarnya kayak diploma, tapi berbeda kalau sama di Indonesia. Diploma di sini itu sama ya. Ketika masuk ke dunia kerja, kesempatan kerja, karena saya memang niatnya saya ingin lanjut hidup di Jepang, lanjut kerja di Jepang. Nah, waktu itu dengan beberapa pertimbangan, saya memilih masuk ke college selama 2 tahun. Nah, setelah itu jadi di Jepang itu universitas maupun diploma apapun itu setahun sebelum lulus kita sudah mencari kerja. Jadi ketika kita lulus itu biasanya sudah ditentukan kita udah dapat kerja di tempat mana. Jadi kita lulus bulan 3 tahun ini, bulan 4 saya sudah mulai kerja di perusahaan yang tempat saya bekerja sekarang. Mbak moderator, Mbak Nadia, kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan langsung saja, karena ya lumayan berisik juga. Orang pada kejebak semua soalnya hujan jadi pada di sini semua. Nggak masalah Mas, nggak masalah. Kalau gitu kita ngobrol aja ya Mas ya? Iya, ngobrol aja sekaligus. Oke, kalau boleh tahu Mas Matan SMA-nya di mana? SMA-nya namanya SMA IT Alfitian di Medan, dari Medan. Oh, di Medan. Saya juga di Medan loh Mas. Berarti Mas orang Medan? Iya, Medannya di mana Mbak Nadia? Saya kuliah sih. Di USU? Kuliahnya di Unimed. Oke, tapi kita ngomongin Mas Matan nih sekarang kan. Kalau boleh tahu apa yang menginspirasi Mas Matan supaya pengen banget ke Jepang dan kuliah di sana? Oh, kalau saya sih dulu memang lumayan aneh sih, dari SD gitu udah pengen kuliah ke luar negeri. Nah, waktu itu pilihannya, dan orang tua juga kerja di perusahaan asing, dan orang tua juga ngasih support dukungan untuk kuliah ke luar negeri. Jadi pokoknya kemana aja harus kuliah ke luar negeri supaya punya mental pengungsi lah kalau disebut. Oke, baik, mental pengungsi. Mental pengungsi. Jadi ya ngelakuin apa aja. Nah, pada saat itu pilihannya Jerman dan Jepang. Tapi pada akhirnya milih Jepang karena Jepang masih Asia, jadi masih secara culture nggak terlalu, masih secara geografis dekat, tapi secara culture, secara budaya banyak yang harus yang bisa diambil pelajaran dari Jepang. Oke, Mas. Nah, kemudian kenapa nggak pakai beasiswa ya Mas? Kan sekarang banyak tuh yang Nambuka Gakusho, kemudian ada Mitsui Bussan. Kenapa Mas pengen ke Jepang itu nggak pakai beasiswa? Apakah itu ada pemikiran pribadi atau rekomendasi? Karena ya itu tadi, nah lumayan aneh juga karena keinginan saya memang mau kuliah ke luar negeri, sementara waktu itu membuka Gakusho kan harus nunggu setahun, dan juga untuk S1 beasiswa ke Jepang tidak banyak, cuman Mitsui Bussan dan membuka Gakusho. Dan Mitsui Bussan itu juga cuman 2 orang mungkin per tahun kan dapat, dan membuka Gakusho juga nggak terlalu banyak. Nah, bahkan waktu itu saya itu keluar dari seleksi SNMPTN. Jadi
Padahal diprediksi satu sekolah itu saya paling tinggi. Tapi karena saya memang maunya keluar negeri dan saya nggak punya rencana cadangan di dalam negeri, ya udah saya waktu itu milih untuk ke Jepang. Baik itu dengan beasiswa tanpa beasiswa. Tapi menurut saya tanpa beasiswa itu bawa hikmah sendiri bagi saya, karena saya terpaksa melakukan hal-hal yang mungkin nggak akan saya lakukan kalau saya beasiswa. Dapat beasiswa ya. Dan iya. Menarik. Nah, tadi Mas ada nyinggung JLPT. Mungkin ada sebagian teman-teman yang tahu, Japanese Language Proficiency Test itu ada 5 level ya Mas ya, kalau saya nggak salah ya. Ada 5 level ya Mas ya. Dari N1. Iya, ada 5 level. N1 tertinggi. Saya level 2, N2. Wah, berarti udah jago dong Mas bahasa Jepang. Ya, kalau dibanding orang Indonesia ya jago, tapi kalau dibanding orang Jepang ya biasa-biasa aja. Nah, seberapa berpengaruh sertifikat JLPT itu untuk ke Jepang gitu Mas, sebagai kuliah atau kalau untuk kuliah, kalau misalnya beasiswa itu kan tergantung persyaratannya. Kalau S2 ada yang nggak perlu JLPT, di sini pakai bahasa Inggris. Tapi kalau saya pun waktu awal datang itu nggak ada, saya belum ada bawa. Tapi sekarang kalau nggak salah syaratnya minimal N5, yang paling rendah. Sekarang saya N5. Tapi kalau untuk kerja itu sangat penting, minimal N2. Dan bahkan itu salah satu persyaratan visa saat pengajuan visa untuk kerja. Kenapa? Karena orang Jepangnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya kalau jadi benar ya Mas? Sama mereka, berarti kalau kita ngobrol sama mereka tuh harusnya pakai bahasa Jepang aja, kita nggak boleh pakai bahasa Inggris gitu ya? Bukan nggak boleh, merekanya nggak bisa memang. Oke, nggak bisa sama sekali. Tapi kan mereka juga belajar bahasa Inggris. Iya, sebenarnya di kuliah. Jadi kalau yang saya tahu ya, orang Jepang yang bisa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya tuh perfect gitu, sempurna. Tapi makanya kayaknya itulah yang buat mereka, kalau bahasa Inggris mereka masih so-so gitu, masih tengah-tengah, mereka nggak mau bicara bahasa Inggris. Makanya biar rata-rata di perusahaan Jepang itu pasti pakai bahasa Jepang. Dan hampir semua pekerjaan mensyaratkan bisa bahasa Jepang, kecuali ekspatriat konsultan yang level tinggi, ahli, atau IT, atau pekerjaan IT itu banyak teman-teman yang nggak bisa bahasa Jepang tapi bisa kerja di sini. Nah, ada satu hal lagi nih yang Mas menarik, karena Mas ke Tokyo jauh-jauh untuk mengambil bisnis. Apakah memang tertarik ke Jepang karena jurusannya, atau memang mengidam-idamkan kampus ini? Karena jurusannya, orang ke Tokyo, orang ke Jepang ingin belajar IPA, ingin belajar teknik segala macam. Tapi orang lupa bahwa Jepang itu investor nomor 2 di Indonesia. Jadi banyak aktivitas bisnis, sangat banyak aktivitas bisnis antara Jepang dan Indonesia. Dan memang bisnis Jepang itu tidak kiblat dunia, tapi ada beberapa hal yang itu sangat Jepang banget gitu. Terbukti perusahaan tertua di dunia itu adalah di Jepang. Dan banyak perusahaan Jepang itu yang tahan lama. Termasuk Toyota kan. Banyak lah. Nah, yang besar aja banyak gitu. Saya itu berharap saya bisa ngambil peran di yang kecil-kecilnya aja gitu. Dan ya sekarang sudah mulai terasa gitu. Banyak, karena ekonomi Jepang itu udah stuck. Mereka nggak bisa ekspansi bagaimanapun. Perusahaan mereka ya udah, ekonomi Jepang tuh udah 30 tahun nggak bertumbuh. Tapi tetap ekonomi terbesar di dunia. Nah, gimana cara mereka? Mereka ingin investasi sebesar-besarnya ke luar negeri. Nah, Cina sekarang sudah lewat masanya. Makanya selanjutnya adalah Vietnam dan Indonesia. Jadi ya memang itu yang saya incar dari dulu. Lebih ke networking-nya dan kesempatan-kesempatan bisnisnya. Baik, Mas. Sangat visioner ya, Mas ya. Sebelum saya pindah pertanyaannya ke pertanyaan dari follower, ini sudah ada boleh Mas sedikit Shokai atau kenalan ya? Dan bahasa Jepang boleh nggak, Mas? Hai.
Sumimasen konnichiwa. Hajime mashite. Fata Nabudira Tomoshimasu. Indonesia kara kimashita. Ima Nihon no kaisha ni tsutomete imasu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Makasih Mas. Nah, sekarang tadi baca pertanyaan dari kolom chat ya. Ada pertanyaan dari Mbak Febrian Ian. Pertanyaan pertama itu tentang biaya sekolah bahasa Jepang. Boleh diceritakan dulu Mas? Biaya sekolah. Biaya sekolah itu ya rata-rata kalau sekolah bahasa Jepang itu coba catat yennya dulu 700.000 yen per 700.000 yen per tahun. Sekolah bahasa Jepang. Kemudian kalau saya yang college itu sekitar 800.000 yen per tahun, diploma. Kemudian kalau universitas negeri itu 600 sampai 800.000 yen per tahun. Kalau universitas swasta itu 1.000.000 yen lebih. Berarti 700.000 itu sekitar 80 sampai 90 juta per tahun. Lumayan mahal. Universitas negeri, universitas swasta itu 150 juta ke atas per tahun. Jadi ya lumayan mahal gitu. Untuk sampai di level N2 butuh berapa lama Mas belajar bahasa Jepang? Tergantung, kalau yang cepat bisa setahun, tapi saya 1,5 tahun sih baru dapat N2. Karena saya langsung tes N2 2 kali, saya nggak ada tes N3, saya langsung N2 gitu ngincarnya. Dan alhamdulillah lulus. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih dari Mbak Febrian. Boleh open mic nggak Mbak? Mbak Febrian? Ini Mbak apa Mas ya? Maaf saya salah nih kayaknya. Boleh di open mic aja, nanti saya salah nih memanggilnya. Ada di sini? Baik. Ada. Oh Mas ya ternyata. Maaf ya Mas ya. Silakan Mas. Untuk part-time jobnya apa bisa mengakomodir keseluruhan biaya sekolah yang tadi hampir 80 sampai 100 juta itu Mas? Bisa, buktinya saya bisa gitu. Gambaran aja, saya jadi banyak yang juga overtime. Dan itu sebenarnya berbahaya. Jadi 28 jam itu sebenarnya sangat sangat tipis lah. Maksudnya pas-pasan gitu. Tapi saya banyak melakukan pekerjaan yang tidak tercatat pemerintah Jepang di masa-masa libur. Nah, kalau di wajarnya sebenarnya kan bisa di sini 1.000 yen per jam atau sekitar 130.000 per jam. UMR yang paling rendah lah di Tokyo. Saya di Tokyo, tinggal di Tokyo. Tapi itu paling rendah. Jadi saya biasanya kerja 1.200 atau yang 1.500 per jam, sekitar 150 sampai 200.000 per jam. Kalau per bulan itu kalau dirupiahin mungkin 15 jutaan lah dapat. Nah, 15 juta itu ya mungkin kalau untuk biaya hidup 7 juta, 8 juta. Sisanya bisa ditabung untuk uang sekolah. Memang selama sekolah uang tabungan selalu habis untuk biaya sekolah. Nah, dulu kan banyak wisatawan ke sini. Nah, juga nge-guide. Kalau nge-guide itu lumayan. Per harinya kan kalau dirupiahin aja langsung itu 2 jutaan. Jadi sehari 2 juta. Saya cuma bawa tamu 10 hari 20 juta. Ya dapat, kebayar gitu. Uang sekolah. Nah, habis itu juga sekolah di sini ya kalau kita nggak bisa negosiasi kan pembayarannya atau minta keringanan itu bisa. Nah, lumayan saya ngelakuin part time lumayan banyak sih. Jadi maksudnya lumayan macam-macam, bukan lumayan banyak dan jadi ya tergantung beberapa part time-nya. Tapi rata-rata itu bisa nutup selama kita cuman bayar untuk biaya hidup dan biaya sekolah. Kecuali kita biasanya tuh ada juga
orang bahkan kayak dari Vietnam, negara-negara lain itu orang yang memang ekonominya juga kurang. Jadi mereka kerja untuk ngasih ke orang tua juga. Ngasih habis. Nah, itu memang yang sulit. Tapi bisa ada orang kerja sampai 50-60 jam per bulan. 50 sampai 60 jam per minggu. Tapi itu sangat beresiko saat perpanjangan visa. Jadi visa kita dilihat kita nih beneran belajar atau cuma mau kerja gitu di sini. Makanya kerja secukupnya, insya Allah nutup kok untuk biaya sekolah dan biaya hidup. Baik, makasih Mas Fatan jawabannya. Nah, Makasih Mas jawabannya. Iya, sama-sama. Makasih juga Mas pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan lainnya dari peserta, kita ngobrol lagi ya Mas ya. Pas awal-awal di Jepang pernah merasa culture shock nggak Mas? Apa culture shock yang paling membekas sampai sekarang? Culture shock nggak terlalu sih. Ya paling disiplin waktu. Tapi insya Allah kalau ketemu sama orang Jepang, waktu disiplin sih. Paling kalau ketemu sama orang Indonesia aja masih lelet. Jadi, tapi lebih ke homesick sih, lebih ke rindu rumah gitu di awal-awal. Karena kan berat banget kan. Ternyata, apalagi itu baru lulus SMA, ternyata ke Jepang begini gitu. Sulit. Part-time job itu bukan uang gratis kan, kita harus kerja segala macam ya, dan itu beberapa pekerjaan itu cukup keras dan cukup nyiksa mental. Jadi ya lebih ke situ sih, kita harus kerja tiba-tiba itu kan juga shock juga kan. Iya sih Mas. Nah, kenapa Mas lagi memilih kerja lagi di Jepang? Terus kerjanya di Jepang. Kenapa nggak ke luar negeri lagi atau coba cari atau kembali ke Indonesia? Kembali ke Indonesia bukan pilihan. Kemudian ke luar negeri lagi, ya kemungkinan nanti mau nikmati di Jepang juga. Kalau target saya sih sampai permanen residen. Karena kalaupun saya permanen residen masih muda lah. Butuh sekitar 10 tahun untuk permanen residen. Habis itu kenapa ke Indonesia? Ya kan saya baru lulus tahun ini, Indonesia juga kondisinya seperti ini. Dan sudah di luar negeri. Menurut saya bisa ngasih giving back to Indonesia dari luar negeri, dan itu lebih jauh impact-nya daripada saya hanya bawa ilmu saya nggak seberapa ke Indonesia nyari kerja. Lebih bagus saya di sini nyari pengalaman, nyari modal, nyari segala macam untuk nyari network, nyari kenalan untuk kemudian nanti dibawa ke Indonesia, dikenalkan ke Indonesia, dikolaborasikan dengan Indonesia. Baik Mas, berarti setelah lulus berkarir di Nah, berarti kalau ditanya nih Mas sekarang, dari skala 1 sampai 10, seberapa cinta Mas sama Jepang? 9. Karena nyaman. Tinggal di Jepang tuh nyaman. Ya rapi, bersih, kemudian ya ekonomi juga stabil-stabil aja, ya gaji juga enak, hidup mencukupi. Ya alhamdulillah sih, kalau sekarang kalau disuruh pilih tinggal di mana, saya lebih pilih tinggal di Jepang. Karena bukan berarti tidak punya nasionalisme ya, karena memang di sini enak gitu untuk hidup. Diperhatikan rakyatnya, bahkan orang asing kayak saya waktu awal corona itu juga dapat bantuan yang sama dengan orang Jepang. Kemudian saya juga dapat vaksin di awal dan tidak dibeda-bedakan orang asing dan orang Jepang. Tidak ada rasisme yang terlalu terlihat gitu. Ya mungkin ada rasisme lah pasti,
di dalam hati mereka kan, asal jangan ditunjukin aja gitu. Dan ya enak sih, maksudnya, dan masih belum terlalu banyak orang asing di sini, di mana berarti tidak seperti Amerika misalnya, kan udah terlalu banyak orang asing. Jadi karena nggak terlalu banyak, masih ada ruang untuk orang asing berkembang gitu. Kan Mas, di Jepang juga banyak stereotipe ya. Bagaimana Mas menghadapi stereotipe yang beredar di Indonesia? Ternyata di Jepang itu tidak separah itu. Apa stereotipnya? Banyak misalnya tentang kerja yang tentang norma sosialnya mereka yang gagal. Tolong ulangin tadi agak. Ya boleh. Beberapa yang saya tahu ya Mas ya, beberapa yang saya tahu orang Indonesia itu menganggap orang Jepang meskipun mereka tepat waktu, tapi kadang-kadang mereka suka terikat dengan norma sosialnya yang overwork seperti itu. Kan banyak tuh Mas kasus-kasus yang mohon maaf meninggal di pekerjaannya atau mati tiba-tiba. Nah, stereotipe itu hanya sebatas stereotipe atau memang benar terjadi, dan gimana menanggapinya? Kalau orang yang bunuh diri itu sih menurut saya karena orang Jepang nggak punya Tuhan aja sih. Jadi ya karena saya punya Tuhan, insya Allah nggak kayak gitu. Kenapa? Karena mereka kan menganggap ya kita kan kalau depresi atau itu ya kita cerita sama orang. Nah, orang Jepang kan sulit bersosialisasi. Nah, itu penyebabnya diri sendiri, bukan nggak ada regulasi yang mengatur itu. Kemudian mereka juga nggak punya tempat untuk berdoa, dan mereka nggak tahu bayangan apa yang terjadi setelah meninggal kan. Mereka hanya menganggap ada inkarnasi. Jadi ya ketika dapat utang segala macam, ya udah mereka bunuh diri aja, menganggap masalahnya selesai. Dan menurut saya bunuh diri Jepang ya penyebabnya karena ya sesimpel itu aja. Sementara overwork itu sekarang udah lumayan dilarang ya di Jepang. Maksudnya dibatasin. Jadi memang pemerintah juga sadar mengenai itu dan dibatasin. Jadi nggak boleh lembur lebih dari 40 jam misalnya per minggu. Per bulan nggak boleh 40 jam lemburnya ya. Kemudian juga bahkan Jepang mengajukan hari kerja 4 hari per minggu sekarang. Dan tren masyarakat Jepang juga beberapa tahun terakhir mereka mulai banyak yang mengambil hari libur dan liburan ke luar negeri sebelum corona ya. Jadi ya itu sedang transisi sih, sedang berubah. Jepang mau lebih lebih santai. Gitu. Baik. Ini udah ada pertanyaan lagi. Nadia persilakan Mas Azam Abidin untuk langsung bertanya. Selamat sore Mas Fatan, salam kenal. Saya Azam Abidin. Iya, salam kenal Mas. Mas Fatan mohon info bagaimana atau ada tips dan trik atau terkait mengenai tempat pengalaman jenengan sudah dapat N3 loh ya untuk bahasa Jepang itu di mana ya Mas? Kemudian bagaimana tips dan trik ketika berada di lingkungan Jepang atau terkait kehidupan di sana itu seperti apa Mas Fatan? Mohon penjelasannya. Pertama, makasih banyak Mas. Pertama saya N2, kemudian sudah N2 dan tapi nggak terlalu ini sih. Jadi sebenarnya saya nggak punya tips cepat belajar bahasa Jepang sih, karena menurut saya bahasa Jepang memang sulit dan harus dipelajari sesuai tujuan kita. Kalau tujuan kita memang mau untuk tes, ya kalau kita tahu dasar bahasa Jepang, nah untuk ikut tes itu sebenarnya mudah. N3 itu kan N3, N2, pokoknya JLPT itu 50% plus 1 kita lulus. Jadi kita kalau ini cuman niatnya lulus tes ya, jadi kita harus punya trik soal mana yang kita kerjakan lebih dahulu, kemudian dan kalau salah juga tidak minus. Nah itu ada triknya. Tapi kalau untuk bisa bahasa Jepang sendiri memang harus sering-sering latihan. Kalau mau ngerti kanji harus sering-sering baca, harus sering-sering nulis. Dan saya juga struggle karena saya bukan pecinta anime. Jadi saya tidak nonton kartun Jepang, saya tidak suka ke Jepangan gitu. Jadi secara ini ya, komik, film segala macam. Nah, jadi
ya saya pada akhirnya banyak terbantu bicara sama orang Jepang di sini. Tapi memang ada beberapa bahasa yang saya memang harus belajar secara formal. Misalnya bahasa sopan ya, apa? Bahasa level tingginya Jepang gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Tenego. Tenego ya. Ya tenego, belajar ketik bisnis levelnya lah, ataupun yang ngomong sama orang lebih tua segala macam. Nah itu kan memang harus belajar kan, partikelnya, kemudian ya nulis hiragana ya harus latihan nulis, kanji juga itu sulit kan, kita nggak mungkin ngafal semua gitu, nggak mungkin, itu harus ngafal. Oke, kita ada beberapa yang tahu, kadang kita tahu cara bacanya tapi kita nggak tahu artinya, atau kadang kita tahu artinya kita nggak tahu cara bacanya, ya kayak gitu. Itu bagian dari belajar dan saya pun masih belajar gitu. Jadi ya kuncinya adalah tetap harus belajar, praktek. Kalau mau ujian ya pahami bagaimana penilaian di JLPT itu. Gitu. Gimana Mas Adham? Cukup jelas? Iya, ada. Sudah Mbak, terima kasih. Mas Fatan mohon info satu lagi. Berarti Iya. posisi Mas Fatan sekarang di kota Tokyo ya, kalau tidak salah. Benar nggak ya? Iya, di Tokyo. Sekarang lagi di Sudah. Harajuku. Oh, ada juga. Sudah berapa tahun Mas di Jepang, Mas? 4 tahun. Tahun keempat ini, tahun keempat. Lagi ngambil PhD berarti, Mas? Enggak, saya masih ini, saya lagi kerja. Oh, Sudah kerja. Oh, sudah kerja. Jadi gini Mas, sedikit sharing. Jadi kemarin saya mencoba apply beasiswa Mac, kemudian keterima di Kyoto University, Mas. Oh, Untuk program PhD gitu ya. Nah, mohon sharing kehidupan di Jepang itu seperti apa gitu. Karena saya belum tahu di sana gitu. Mohon infonya. lebih ke aspek apanya, Mas? Dari mulai budaya, kemudian fungsi dari bahasa Jepang di kehidupan sehari-harinya di sana misalkan gitu. Ya, oke, baik. Kyoto University salah satu universitas terbaik ya. Banyak yang dapat Nobel, universitas salah satu yang terbanyak mendapatkan Nobel, profesor-profesornya. Kemudian untuk bahasa Jepang, banyak PhD memang tidak full bahasa Inggris, dan mereka masih bisa hidup gitu di sini. Kalau sehari-hari masih bisa hidup. Karena juga udah lumayan banyak toko bahasa Indonesia, toko orang Indonesia, atau toko halal, atau masjid-masjid juga udah lumayan banyak di Jepang. Tapi memang di Kyoto, Mas, itu masih sedikit sepertinya orang Indonesia. Tapi ada kota di dekatnya yaitu Osaka. Osaka itu lumayan besar komunitas orang Indonesia di sana. Jadi insya Allah akan banyak bantuan lah. Banyak bantuan dari orang Indonesia di Tokyo. Banyak bantuan dari orang kita, sesama orang kita di Kyoto nanti insya Allah. Habis itu apalagi ya? Ya mungkin culture. Nah ini salah satu budaya yang tergantung orang ya. Misalnya saya nggak minum minuman beralkohol. Nah salah satu budaya di sini adalah biasanya nomikai atau acara minum-minum. Dan ya itu harus menempatkan diri kita, karena kita nggak mungkin menolak. Biasanya itu profesor, misalnya PhD. Profesor itu pasti ngajak nomikai minimal di awal tahun atau di akhir tahun, atau ya 3 bulan sekali. Nah, dan biasanya kalau misalnya kita di perusahaan, kita di universitas, itu bisa beberapa kali gitu, tergantung kita bergabung di mana. Misal organisasi apa kita ikutin, nah nanti itu diundang untuk minum-minum. Nah, walaupun orang Jepang menghargai juga kalau kita tidak minum, tinggal dijelaskan saja. Kalau kita nggak minum segala macam ya tidak apa. Tapi ya itu mungkin itu shock kalau untuk orang Indonesia yang tidak terbiasa budaya itu. Itu saja. Matur nuwun. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih banyak Mas.
Iya. Saya harus banyak belajar nyari anggota PPI nantinya. Iya, PPI juga. Insya Allah ada PPI Osaka Nara. Itu masuk nggak ya? Kyoto. Pokoknya di sekitar sana ada ini kok. Ada PPI pasti. PPI di Jepang termasuk yang paling luas sih di ini. Untuk kordanya ya. Mbak, ini maaf saya loba baterai, tapi mungkin 10 menit lagi masih bisa. Oke, baik Mas. Berarti kita lanjut. Kalau misalnya ada, berarti kalau gitu peserta yang punya pertanyaan langsung ditanyakan kepada beliau. Karena 10 menit lagi mungkin tidak akan memungkinkan melanjutkan ya Mas ya, berarti karena baterainya lobat. Iya, maaf ya. Iya, nggak masalah Mas. Kalau gitu ada pertanyaan nggak dari peserta? Ini ada yang nyuruh stand up. Kamu Tapi bisa Mas? kalau stand up bayarannya beda. Enggak, kalau stand up iya kebetulan sejak corona itu sama teman-teman buat komunitas stand up dan ternyata sambutannya luar biasa, bahkan orang KBRI, PPI gitu pada datang juga nonton. Ya masih untuk hobi sih di sini. Jadi tapi nggak bisa stand up secara spontan ya. Iya, baik Mas, nggak masalah ya Mas. Dimaafin ya Mas ya, kayak ini nggak bisa stand up. Tiba-tiba ternyata ini apalagi hujan nih, jangan dibebanin. Kasian ya. Lanjut nih, ada pertanyaan dari ini Mas, ada Mbak Ai, itu kanji Ai cinta nggak sih Mas? Saya nggak salah ya Mas ya, coba dilihat. Oh iya, Ai, iya. Ya, Ai. Mbak siapa nih? Mbak Cinta mungkin sama Indonesia nih. Mbak Cinta kalau mau open mic silakan tanya langsung. Mbak Cinta atau Mbak Ai nih? Mbak Ai. Baik, udah saya jawab aja ya. Boleh dijawab aja. Tinggal di mana dan apakah Ramadan? Saya tinggal di Tokyo, kemudian ya paling sekarang di Meguro, cukup pusat kota, tapi sebelumnya pindah Saitama paling ini, kayak Jabodetabek lah, di Depok misalnya tinggalnya, tapi tetap ke Tokyo, kota satelitnya. Kalau kota pindah jauh belum pernah. Jadi saya di Tokyo, kota termahal di Jepang. Kemudian langsung jawab aja mungkin ya pertanyaan selanjutnya. Takut silakan. Apakah dari sekolah bahasa atau univ disediakan asrama gratis? Tergantung universitasnya, tapi biasa nggak gratis sih kalau asrama. Tapi jauh lebih murah daripada kita sewa apartemen. Misalnya sewa apartemen kalau utuh itu mungkin 7-8 jutaan tergantung lokasi. Bisa ada yang 4 juta, tapi kalau mungkin dari universitas asramanya itu cuma 10 ribuan yen atau sekitar 1.300.000, 1.500.000 gitu. Tapi ya cuman kamar gitu aja, cuman kamar segala macam. Jadi ya tergantung universitasnya, tergantung sekolah bahasanya. Kalau di Tokyo rata-rata jarang karena mahal kan tanah di sini. Kecuali kalau di Saitama, di Ibaraki, di sekeliling, atau di Kyoto, Osaka mungkin ada yang banyak yang menyediakan asrama. Baik Mas, ini ada yang nanya nih, pernah ketemu Yakuza nggak Mas? Boleh jelasin dulu Yakuza itu apa? Ya itu mafia Jepang sih, tapi jangan disebutin namanya ya, karena lagi di tempat umum. Oh iya. Ya mungkin pernah sih, maksudnya kalau ikut rapatnya nggak pernah. Jadi saya itu pernah aktif di masjid Kabukicho namanya. Itu di tengah-tengah masjid yang di tengah lokasi prostitusi terbesar di Asia. Dan orang-orang di sana yang punya, jadi kita masjid nih, itu kadang ada kumpul
kumpul RW gitu, itu ya sama pemilik-pemilik bar yang terafiliasi juga ke mereka. Jadi pernah ketemu ya tidak dalam konteks itu, dan mereka juga bukan kayak preman di kita ya, bukan preman pasar ya yang datengin penjual kemudian mintain minta THR atau minta apa gitu, enggak. Itu mereka punya bisnis di sini besar, bahkan mereka punya bisnis properti yang besar banget di Jepang. Mereka punya bisnis konstruksi segala macam. Jadi ya itu mafia tingkat atas lah. Mereka nggak ganggu orang umum. Ada satu pertanyaan lagi Mas yang agak kompleks tapi menarik untuk kita bahas ya Mas ya. Pernah punya pacar orang Jepang nggak Mas? Enggak pernah. Nggak pernah, jadi saya tidak bisa kasih review. Baik, gimana Mas Eka, udah cukup menjawab ya? Baik, karena sepertinya baterai Mas akan sudah loaded dan agak nggak kondusif ya Mas ya, 2017 kemarin kita sangat singkat sebenarnya, mungkin ada banyak pertanyaan yang belum disampaikan, tapi masalah apakah Mas bersedia dihubungi bisa, silakan hubungi, silakan kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Hubungi Instagram saya @fathanizam. Ada nggak sih di ini? Nggak ada ya? Coba aja cek Fathan Abdillah atau Fathan ISM Fathanizam. Di sana juga ada video stand up saya. Jadi kalau mau lihat silakan di sana. Kalau ada pertanyaan silakan di DM. Terima kasih Mas. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, terima kasih. Ada kata penutup nggak Mas? Kata penutup, dua patah kata untuk menyemangati teman-teman semuanya. Badai pasti berlalu. Tetap punya rencana untuk masa depan. Insya Allah ada jalannya, karena saya juga ya dulu juga nggak tahu akan seperti ini, akan ada jalannya gitu. Tapi saya dulu punya keyakinan saya akan jadi seperti ini. Nah, dengan keyakinan itu jalan terbuka satu-satu. Gitu. Jadi tetap yakin, tetap punya rencana, dan percaya sama Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Badai pasti berlalu. Sangat menohok ya Mas ya. Kita karena foto lagi bareng badai. dulu. Iya, boleh. Foto bareng dulu untuk teman-teman yang bisa buka kameranya. Silakan diaktifkan. Mohon bantuannya ya Kak, ya Mas operator. Itu dia Kak Cinta. Hai Kak Cinta. Baik, jadi gitu ya. 1, 2, 3. Ada lagi yang ingin buka kamera? Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Tidak terasa sudah berakhir ya, tapi teman-teman jangan bersedih karena 2 minggu lagi akan ada pembahasan mengenai beasiswa yang lain. Jadi tetap ikuti akun Instagram Ota Community. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Saya mewakili webinar Kampung Course dan Ota. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan sampai jumpa lagi 2 minggu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.